Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafal Aini dengan 3 digit NIM akhir 066 dari kelas M04 Bioteknologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang DNA sebagai salah satu bentuk penyusun dari struktur tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan mulai yang dari pertama, yaitu adalah DNA beserta dengan strukturnya. Yang kedua ada RNA, yang ketiga ada perbedaan DNA dan RNA, dan yang keempat ada dogma sentral. Memasuki pada bab pertama, yaitu adalah DNA. DNA adalah makromolekul pembawa sifat waris yang terdapat di dalam suatu kromosom. DNA ini terbuat dari asam deoksiribonuklea yang membawa kode-kode untuk pewarisan sifat. Biasanya DNA ini membawa sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan dari suatu makhluk hidup. Selain itu, DNA juga membawa kode-kode genetik yang kemudian dapat dijadikan yang berisi faktor-faktor pembawa untuk sintetis protein. Dalam satu DNA biasanya terdiri atas dua untai ganda biomolekul yang membentuk sebuah helix ganda. Rantai ini atau untai ini disebut dengan polinukleotida. Hal ini dikarenakan keduanya terdiri dari susunan nukleotida yang tersusun atas 3 molekul subunit dasar, yaitu adalah susunan gugus basa nitrogen, fosfat, susunan glucose heterosilik, susunan subunit gula pentosa, dan setidaknya 1 fosfat basa identik. Selanjutnya, gula pentosa dan nukleobasa akan menyatu dan berubah menjadi nukleosida. Nukleosida ini kemudian melakukan pergabungan dengan ketiga subunit molekul dan berubah menjadi nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, dan monosakarida trifosfat, tergantung dengan macam atau berapa jenis fosfat yang menyusunnya. Pada dua monomer nukleotida yang berdekatan, gugus fosfat kemudian akan menyatu dengan satu nukleotida dan juga gula pentosa, sehingga dengan nukleotida lainnya melalui karbon nomor 5 sehingga membuat ikatan konvalen atau ikatan ester. Ikatan ini kemudian dinamakan ikatan fosfodiester. Ikatan antara satu nukleotida dengan lainnya kemudian akan membentuk suatu rantai panjang yang dinamakan dengan rantai polinukleotida yang seperti saya jelaskan tadi. Dari rantai polinukleotida ini terdiri dari basa-basa nitrogen. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, yaitu ada adenin, timin, guanin, sitosin, dan struktur besar dari rantai deoksiribosanya. Untuk pada DNA, yaitu basa-basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin, dengan basa purin yang terdiri dari adenin dan juga guanin. Kemudian basa pirimidin yaitu terdiri dari sitosin dan juga timin. Purin dan pirimidin ini kemudian akan menyatu dan saling berpasangan, yaitu adenin dengan guanin dan timin dengan sitosin. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, DNA akan terbagi menjadi 3, yaitu ikatan DNA A, ikatan DNA B, dan ikatan DNA Z. Untuk DNA A sendiri yaitu memiliki 10 nukleotida dengan berdiameter 20 Armstrong dan tinggi 28,6 Armstrong. Sedangkan untuk B DNA memiliki 10 nukleotida dengan berdiameter 20 Armstrong dan tinggi 34 Armstrong. Untuk Z DNA memiliki 12 nukleotida dengan berdiameter 18 Armstrong dan tinggi 44 Armstrong. Selanjutnya kita akan masuk ke RNA atau asam ribonukleat. RNA adalah molekul polimer yang berperan dalam mengkode, meregulasi, dan mengekspresi gen. Struktur dasar RNA sebenarnya hampir sama dengan DNA, yaitu terdiri dari rantai-rantai
polinukleotida dan juga basa-basa nukleotida. Namun yang membedakan di sini seperti kalian lihat pada rantai ribonukleat, adenin, guanin, dan sitosin masih dalam keadaan sama. Namun pada RNA, timin diubah menjadi urasil. Selanjutnya, RNA macam-macamnya terbagi menjadi 3, yaitu mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Untuk rRNA sendiri berfungsi dalam proses replikasi DNA menjadi RNA dan membentuk ribosom sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sedangkan kalau untuk tRNA digunakan untuk transkripsi dan menerjemahkan kode-kode rangkaian dari kodon. Dan untuk mRNA itu adalah RNA yang membawa kode-kode berisi materi genetik dan juga DNA kepada RNA. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan antara DNA dan RNA ini yaitu terbagi menjadi yang pertama untuk rantai polinukleotidanya seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu RNA memiliki rantai polinukleotida yang lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Selain itu juga RNA juga ditemukan dalam keadaan untaian tunggal lebih banyak dibandingkan DNA. Untuk letaknya sendiri, DNA itu terletak pada nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria. Sedangkan untuk RNA yaitu di mRNA sendiri yaitu berada di nukleus, untuk tRNA berada di sitoplasma, dan tRNA berada di ribosom, mitokondria, dan juga kloroplas. Untuk gula pentosanya sendiri di DNA itu tersusun atas gula deoksiribosa, sedangkan untuk RNA tersusun atas gula-gula pentosa ribosa. Basa pada DNA dan RNA juga berbeda. Basa purin pada DNA yaitu adalah adenin dan guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya yaitu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Untuk kadar pada DNA yaitu ada pada kadar tetap atau tidak berubah. Sedangkan pada RNA kadar bisa saja berubah sesuai dengan sintesis protein yang terjadi. Fungsi DNA dan RNA pun juga berbeda. DNA hadir sebagai pembawa materi genetik atau informasi genetik dan pengendali aktivitas sel dan juga sintesis protein. Sedangkan kalau RNA sendiri adalah sang pelaksana untuk sintesis proteinnya itu sendiri. Selanjutnya saya akan berpindah ke dogma sentral. Apa itu dogma sentral? Dogma sentral merupakan perubahan gen DNA dari mulai dari pembacaan materi genetik menjadi RNA yang kemudian akan berperan dalam proses metabolisme sintesis protein tubuh. Dan dogma sentral ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah replikasi, transkripsi, dan translasi. Pada replikasi yaitu merupakan proses duplikasi DNA dengan bantuan enzim-enzim seperti helikase, primase, kemudian DNA polimerase, kirase, dan juga ligase. Sedangkan untuk transkripsi yaitu adalah proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan enzim DNA polimerase di nukleus untuk kemudian dihantarkan ke sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Yang terakhir itu adalah translasi, yaitu adalah proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom, kecuali tipe mRNA. Dan biasanya di translasi ini diperlukan enzim berupa asam amino. Di sini adalah alur perubahan DNA menjadi protein yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu adalah proses yang dinamakan dogma sentral. Dan kenapa dogma sentral bisa terjadi? Yaitu karena DNA yang menjadi suatu media pembawa informasi dari ribuan gen memiliki kode-kode triplet yang kemudian dapat diubah menjadi protein yang dapat berguna bagi tubuh. Dalam dogma sentral ini ada alur sintesis protein. Yang pertama itu seperti yang sudah dijelaskan, itu adalah replikasi. Replikasi ini adalah proses duplikasi dari DNA
dimulai dengan pembukaan rantai ganda DNA menggunakan enzim helikase primase. Kemudian protein pengikat untai tunggal tersebut menstabilkan DNA yang terbuka pada untaian utama dan kemudian disintesis secara terus-menerus dengan arah 5 ke 3 oleh DNA polimerase. Proses ini dinamakan dengan leading strand. Pada leading strand ini, satu primer DNA akan diubah menjadi DNA oleh DNA polimerase. Pemanjangan untai DNA ini dilakukan sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Arah ini disebut dengan untai lamban. Enzim primase kemudian bertugas untuk mensintesis primer-primer RNA pendek untuk diperpanjang oleh DNA polimerase, sehingga membentuk fragmen-fragmen DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setelah primer RNA berubah menjadi DNA, baru DNA ligase akan menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki tadi ke untai yang sedang tumbuh dan kemudian baru menyatu. Setelah itu, baru DNA yang telah diduplikasi masuk ke dalam proses transkripsi. Di proses transkripsi ini terjadi pembacaan DNA dimulai dari enzim RNA polimerase yang menempel pada promotor atau ujung dari DNA. Kemudian enzim RNA polimerase memisahkan kedua untai DNA baru tadi atau cetakan dan melakukan penambahan nukleotida RNA. Proses ini kemudian akan menghasilkan RNA yang disebut dengan mRNA. Untai DNA yang telah terisi dengan nukleotida baru akan tertutup kembali dan proses ini terus terjadi sehingga RNA polimerase sampai di bagian terminator atau bagian akhir atau ujung dari DNA dan melepaskan diri untuk kemudian mRNA dikirim menuju sitoplasma. Yang terakhir yaitu adalah proses translasi. Di proses translasi ini, setelah mRNA masuk ke dalam sitoplasma, bagian codon start dari mRNA akan bertemu dengan ribosom dan biasanya kode start ini berupa kode AUG. Kemudian kodon tersebut akan diterjemahkan menjadi asam amino dan bergabung dengan tRNA untuk membentuk rantai polipeptida yang baru. Setelah ribosom mencapai kodon stop, yaitu bisa berupa UAA, UAG, atau UGA, tRNA dan ribosom akan berpisah dengan rantai peptida yang baru, sehingga rantai polipeptida yang baru pun terciptakan. Dari rantai polipeptida ini kemudian akan mengalami proses akan dikirim untuk melakukan proses sintesis protein oleh tubuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton.